Halo guys, kita bertemu dengan owner dari Kecap Sukasari guys. Setelah kita mendengarkan kok ada FYP, ada botol kecap, mobil botol yang lewat. Itu akhirnya saya kepingin ketemu dengan foundernya dari kecap tersebut. Akhirnya bisa ketemu juga yang namanya Pak Hadi Siswanto guys. Ini beliaunya guys. Saya jadi penasaran Pak. Ini kok ada mobil pakai botol Sukasari keliling itu awal mulanya gimana? Tuh, Ya, nah, itu waktu saya jual kecap di Salatiga, parkir berdampingan dengan Unilever. oh, tahun berapa Pak itu kira-kira Pak? Kira-kira tahun 70-80. 70-80-an ya. Lama Terus, kan? oh, lama sekali Pak. Itu masih Nah, belum punya apa-apa Pak ya? belum punya apa-apa, punyanya cuma Willy Station tahun 47. Pokoknya buat jualan kecap di sana karena enggak ada duit untuk beli pickup atau enggak punya duit untuk beli lain kendaraan yang bagus. Nah, saya waktu itu tuh parkir bersebelahan dengan truk truk box Unilever. Masa dia 1 jam 1 truk bongkar habis. Lah saya sampai bingung ini kok pakai jurus apa. Oh, jadi waktu itu Pak Hadi masih bingung guys. Mau jual kecap susah, tapi lihat Unilever jual gitu gampangnya, turun langsung habis. Terus akhirnya pasti punya ide ini Pak Hadi. Itu gimana Pak? Saya terus tanya, karena saya kalau nggak tahu seringnya minta belajar, bertanya kepada itu supervisornya Unilever. Nggak malu Pak ya? Waktu itu nggak malu. Aku tidak pernah malu Uh, karena pengen belajar supaya aku juga bisa laku. Lah dia memberikan petunjuk pada saya bahwa sebaiknya kalau kamu kepengen maju harus ada promo. Promo itu apa? Promo itu seperti gambar Unilever. Waktu itu apa namanya masuk radio amatir. Nah itu namanya promo. Nah, saya terus terus beberapa saat kemudian iya. saya pas ngeterken family terkilir kakinya saya bawa ke Bugangan. Bugangan itu ada tukang pijet namanya Pak Badri. Tapi Pak Badri ini kalau kalau nggak ada orang pijet dia sering buat selebor becak. Selebor becak dia pakai drum dibekas, Dipotongi ya. dipotongi, digemblengi lah. Ya, Bawahnya ada kayu segini gedenya, melengkung, buat mal itu. buat melengkung gitu loh. Ya, supaya Dua lah itu. Terus ide saya timbul. Oh, kalau gitu Bapak bisa buat botol tinggi 1 meter botol. Oh bisa terus saya pesan terus dia buatkan selang berapa lama. Akhirnya botol itu selesai. Saya bawa ke tukang cat Dong ya. Batu tukang cat namanya Pak Samyo. Memang tukang iklan itu. Spesialis Setelah setelah itu botol saya taruh di atas jeep saya yang bobrok. Tapi kan karena jeepnya elek, ada sementara anak-anak muda kalau lihat, Allah motor bobrok kayak reklame. Saya tidak peduli. Saya tidak Iya, iya, peduli. iya. Terus akhirnya kalau simbok-simbok di Salatiga lihat kok lucu. Nah akhirnya malah maju. Iya, jadi Sebagian yang mencela, sebagian yang pro. Jadi kok lucu lah akhirnya kecap saya penjualannya tambah maju. Terus punya ide lagi. iya, iya. Saya kepengen buat botol jalan. Waduh,
botol berjalan ya. Terus botol besar, eh, ya kan? jadi pakai mobil toh. Wah, Eh, saya beli mobil eh, ya pokoknya kuno-kuno toh. Saya bawa ke Pak Badri, saya minta ini dibuatkan botol jalan bisa, bisa. ya, ya. Jadi karena uangnya masih sedikit, guys. Akhirnya Pak Hadi ini beli mobil yang murah. Murah, tapi sasarannya kan tetap, untuk pemasaran tetap jalan. Nah, itu apa? Akhirnya beli, cari yang didem-dem itu, yang di mobil-mobil kuno, tapi bisa diperbaiki. Nah, akhirnya menemukan, guys. Menemukan, akhirnya diperbaiki sama dulu mertuanya Pak Hadi ini orang bengkel ya. Ya, bengkel. Pinter betul kan untuk mobil. Nah, dibantu sama mertua, akhirnya bisa jalan. Bisa jalan, terus terus dikasih itu ya, Dibuatkan oleh Pak Badri, botolnya itu ya. bodinya dia yang buat. Jadi sudah Oh, jadi mobil jalan. ya seperti yang sekarang baru Iya, viral ini. iya, betul itu. Jadi sebetulnya sederhana, guys. Semua itu kalau kita mau usaha dalam semua hal ya, guys, pasti Tuhan kasih jalan itu. Cuma aneh kadang itu tidak terpikir, waktu kita melangkah baru ada jalan terbuka. Kalau kita diem aja nggak bisa toh, Pak. Betul. Lah ya, itu kisah dari Pak Hadi, dari yang dulunya apa, cuma dari sepeda. Sepeda itu pakai karung kiri kanan, guys. Kasih kecap. Waduh, Jualan. ngenes, guys. Pak Hadi pernah cerita, saya kepingin makan opor yang pakai ayam, itu harus menabung dulu 1 minggu baru bisa beli opor dengan ayam itu. Tapi karena mental orang yang mau maju, itu kita bisa lihat perjuangan dari Pak Hadi yang semua kelihatan mustahil. Yang wah, kalau Pak Hadi cerita itu lihat teman-temannya yang kaya-kaya itu yang punya mobil, itu Pak Hadi ngomong kapan seperti ini. Karena secara logika susah. Tapi kalau sudah jalan Tuhan, pasti gampang ya, Pak? Gampang. Akhirnya dengan adanya promo mobil botol jalan itu orang pada ketawa. Lah ketawa, terus banyak orang kepengen beli, pengen jualkan warung-warung. Oh, bantu jualkan. Jadi akhirnya kecapnya rame. Lah rame ini putar otak lagi. Wah ini kelihatannya bakal rame. Terus gimana? Nah terus cari truk. Oh, cari truk, beli mulai truk. Truk itu waktu itu zaman truk Thames Trader. Itu ya rusak-rusak. Kita belinya dem militer. Militer ya punya sudah tidak dipakai ya. Kita beli. Masih murah, guys, itu. Masih murah, terus yang perbaiki mertua, akhirnya truk itu bisa buat ngangkut barang karena di sini promosinya jalan terus, kecapnya jalan kan harus disuplai barang. Ya, harus produksi juga siap. Ya. Kalau enggak ya percuma. Akhirnya bersinabung begitu, akhirnya berhasil. Nah, sekarang kita lihat Pak Hadi yang sekarang. Guys, tak kasih tahu, guys ya. Sekarang rumah produksinya kecap ini sekarang pindah di Bawen, guys. Tempatnya Bu Agus, guys. Sekarang serba otomatis semua, guys. Jadi sekarang berapapun kebutuhan pasar, Pak Hadi sekarang sudah bisa terpenuhi. Sudah Armada oke. Terus produksi oke. Armada sekarang sudah ada 100. Terus anak buah oke semua, Pak ya? Anak buah yang sekarang tinggal 100. Dulunya waktu masih manual, pakai tangan, sebelum pindah pakai mesin otomatis itu 1000. Sekarang tinggal 100. Karena efisiensi, guys. Jadi memang mau tidak mau harus efisiensi karena saingan ketat. Ya, karena kita sudah punya modal dan harus maju.
Iya, iya, Modal itu iya. harus dituangkan ke dalam pabrik lagi supaya pabriknya bisa lebih bagus. Di Bawen punya 10 hektar yang dipakai 2 hektar. Iya, jadi itu pun saya pernah ke sana besar sekali tempatnya, guys. Waduh, luar biasa. Jadi dari inti pembicaraan kita ini, guys, jangan takut jika kalian masih ada di bawah. Kalian pasti akan bisa bangkit jika punya tekad yang kuat. Kita doa, kita jalan, nanti Tuhan akan buka jalan. Kita lihat aja Pak Edi yang dulunya bukan apa-apa, Sepeda. bukan apa-apa, tapi sekarang menjadi seperti ini. Dan saya respect-nya, guys. Dengan kondisi seperti ini pun Pak Edi tetap rendah hati. Jadi kita harus mencontoh beliau. Jika saudara sudah berhasil, tidak boleh sombong. Jadi Tuhan akan tetap memberikan berkat pada kita. Itu guys ya. Amin. Yuk, makasih Pak Adi. Yuk.